ばっかじゃないの。住む世界が違うんだよ。世界が違うんじゃない。分けられてるだけだよ。Film dimulai dengan dua orang sahabat bernama Makoto dan Kido. Di malam itu, mereka akan menjalankan sebuah misi yang sudah mereka rencanakan jauh sebelumnya. Kedua sahabat ini sama-sama tidak memiliki keluarga. Mereka sudah berteman dari kecil. Makoto selalu menjahili Kido dengan prank-prank yang selalu tidak terduga. Makoto suka menjahili Kido karena setiap dijahili, Kido selalu memberikan ekspresi terkejut yang sangat memuaskan. Setelah lulus SMA pun mereka bekerja bersama-sama. Misi yang akan mereka selesaikan berhubungan dengan sebuah proses lamaran pernikahan. 家族がいない俺にとって誠は兄弟のような存在なのかもしれない。 Diceritakan saat mereka sekolah, seorang murid pindahan bernama Yoichi masuk ke kelas mereka. Di sekolah sebelumnya, Yoichi selalu dibully oleh teman-temannya. Untuk membantu Yoichi memecahkan suasana, Makoto menjahili guru dengan prank minuman kaleng yang selalu ia lakukan. Dan hal itu membuat Makoto mendapatkan hukuman sepulang sekolah. Semenjak hari itu, Yoichi menjadi akrab dengan Makoto dan Kido. Sama seperti kedua temannya, Yoichi juga sudah tidak memiliki keluarga. Saat Makoto dan Kido bekerja di bengkel mobil, seorang wanita datang dengan membawa mobilnya yang rusak. Wanita itu bernama Lisa. Lisa merupakan anak seorang pejabat pemerintah yang sangat berpengaruh. Lisa tidak ingin ayahnya tahu mobilnya mengalami kecelakaan. Ia rela membayar lebih untuk memperbaiki mobil asalkan pemilik bengkel tidak menggunakan identitasnya. Pemilik bengkel yang sedang membutuhkan uang bersedia memperbaiki mobil Lisa. Makoto yang penasaran bertanya kepada Lisa mengenai kapan terjadinya kecelakaan itu. Lisa menjawab, kira-kira 2 bulan yang lalu bang, mobilnya menabrak seekor anjing katanya. Saat Lisa akan pergi meninggalkan bengkel, Makoto mengajaknya berkenalan. Namun Lisa menolak karena merasa Makoto belum pantas untuk berkenalan dengan dirinya. Rupanya dengan begitu niat Makoto untuk mendekati Lisa semakin besar. ばっかじゃないの。住む世界が違うんだよ。世界が違うんじゃない。分けられてるだけだよ。 Seminggu kemudian setelah bertemu Lisa, Makoto keluar dari pekerjaannya demi mengumpulkan uang yang lebih banyak agar Makoto dapat diterima oleh Lisa. Semenjak itu, Kido tidak pernah melihat sahabatnya lagi. Flashback ke masa lalu. Karena Makoto selalu gagal menjahili Yoichi, Makoto bertanya apa hal yang paling Yoichi takuti di dunia ini. Yoichi berkata ia paling takut ketika keberadaannya dilupakan. Yoichi bercerita dulu ia selalu dibully oleh teman sekolahnya. Setelah membuli Yoichi, mereka seakan-akan melupakan keberadaan Yoichi. Lalu Makoto mengajak Yoichi menemui teman-teman Yoichi yang dulu selalu membulinya. Setelah bertemu, Makoto menghajar mereka dan menjahili mereka dengan prank aliran listrik. Makoto melakukan itu agar mereka selalu ingat dengan keberadaan Yoichi. あいつらはこれでヨッチのことは忘れない。 2 tahun setelah Makoto pergi, Kido juga harus berhenti dari pekerjaannya. Pemilik bengkel tidak bisa melanjutkan usahanya karena adanya proyek pengalihan jalan, sehingga bengkel harus ditutup. Pemilik bengkel menyarankan Kido bekerja di sebuah perusahaan impor ilegal. Sambil bekerja di sana, Kido juga bisa mencari tahu di mana Makoto berada. Saat masih sekolah, Yoichi berkata ia khawatir setelah lulus SMA, ia tidak bisa bertemu lagi dengan kedua sahabatnya itu. Setelah lulus, Yoichi bercita-cita menjadi seorang artis film. Yoichi menyarankan Kido bekerja sebagai pembunuh bayaran karena Kido selalu tampak serius. 現実に戻るのが嫌なのかもね。本当に死にたくなるの。 Hampir mirip dengan dugaan Yoichi, di masa depan Kido bergabung dengan perusahaan ilegal yang selalu berurusan dengan dunia kriminal. Sebelum bergabung, Kido meminta bantuan pemilik perusahaan mencarikan keberadaan sahabatnya Makoto. Di perusahaan itu, Kido ditugaskan sebagai negosiator karena pekerjaan itu tidak harus membunuh seseorang. Setelah mendapatkan alamat rumah Makoto, Kido pun datang menemui sahabatnya itu.
Setelah mereka berpisah, Makoto berhasil mengumpulkan uang sebanyak 45 juta yen. Dengan uang yang ia hasilkan, Makoto akan membeli sebuah perusahaan wine dari pengusaha tua yang sedang sekarat. Makoto beranggapan Lisa pasti mau menerimanya kalau ia sudah kaya raya. Makoto mengajak Kido menjalankan proyek lamaran yang sudah akan ia kerjakan. Kido terkejut dengan ajakan itu. Kido tidak menyangka Makoto benar-benar serius akan melamar Lisa. 俺が急にいなくなって寂しかったか寂しいんじゃなくて寂しいんだよ。 Lalu ditampilkan scene di mana Yoichi menemukan seekor anjing yang mati tertabrak. Yoichi berkata Tuhan tidak adil karena Tuhan tidak mau menyelamatkan anjing itu. Selanjutnya, Kido mulai menjalankan misinya membantu Makoto. Makoto membutuhkan identitas baru yang akan ia gunakan untuk memimpin perusahaan. Kido mendatangi rumah seorang pria yang mempunyai pendidikan tinggi dan nama yang sama dengan Makoto. Kido menawarkan orang itu sejumlah uang agar Makoto dapat menggunakan identitasnya. Kido bertanya apa yang membuat hidup orang itu berantakan. Si Makoto berkata ia telah menghancurkan hidupnya karena sebuah kejadian yang unik. Ia berak di celana saat upacara pelantikan di kantornya. Hal itu membuat hidupnya yang sempurna hancur berantakan. Selama ini Makoto sudah berencana untuk melamar Lisa. Makoto harus menjadi orang yang kaya raya agar Lisa mau menerima lamarannya. Kido lalu menyerahkan identitas baru yang akan Makoto gunakan. Lalu Kido mendapatkan kabar bahwa Makoto yang asli sudah bunuh diri bersama ibunya. Rencana mereka pun semakin berjalan lancar karena tidak ada riwayat yang menghubungkan mereka dengan Makoto yang asli. Setelah mendapatkan identitas baru, Makoto membeli perusahaan wine dari pengusaha tua yang sedang sekarat. Lalu ia pun mulai menjalankan perusahaan barunya itu. Flashback lagi ke masa lalu, Yoichi bercerita saat ayahnya masih hidup, ia selalu dibawa melihat kembang api pada musim dingin. Mendengar itu, Makoto berjanji akan menghadiahkan Yoichi kembang api yang indah pada musim dingin yang akan datang. Mereka bertiga sama-sama pernah merasakan pedihnya kehilangan keluarga yang mereka sayangi. Mereka sangat bersyukur karena dapat bertemu dan saling membantu dalam keadaan suka maupun duka. Sekali lagi, Yoichi berkata ia tidak ingin dilupakan. Yoichi meminta Kido berjanji untuk tidak pernah melupakannya sampai kapanpun. もし忘れたらついついと突きつけてやるよ。はいはい。Selanjutnya, Makoto menghadiri acara syukuran pencalonan kembali ayahnya Lisa. Selesai acara, Makoto tidak mau membuang waktunya. Ia langsung berupaya mencoba mendekati Lisa. Tetapi rupanya saat itu Lisa sedang berhubungan dengan seorang pria. Lalu Makoto meminta bantuan Kido untuk mengancam pria itu agar pria tersebut memutuskan hubungannya dengan Lisa. Dengan ancaman yang menakutkan dari Kido, pria itu pun mau menjauhi Lisa. Pemilik perusahaan tempat Kido bekerja merasakan Kido sedang menyembunyikan sesuatu. Ia beranggapan Kido melakukan pekerjaan itu bukan untuk dirinya sendiri, dan pemilik perusahaan menasihati Kido. Kembali ke masa lalu saat Kido sedang bersama Yoichi. Kido mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam. Kido yang mencintai Yoichi, Yoichi berkata ia juga mencintai Kido, namun Kido sudah terlambat. Bagi Yoichi, dapat selalu bersama kedua sahabatnya merupakan sebuah anugerah yang selalu ia syukuri. Sebenarnya dahulu Yoichi sudah memutuskan jika salah satu sahabatnya menyatakan cinta kepadanya, ia akan langsung menerimanya. Dan ternyata Makoto sudah lebih dulu menyatakan cinta kepada Yoichi. Kembali ke masa kini, setelah beberapa waktu, akhirnya Makoto berhasil menjalin hubungan dengan Lisa. Saat Lisa datang ke apartemen Makoto, Makoto dan Kido sedang mendiskusikan sesuatu yang sepertinya sedang mereka rahasiakan. Cerita kemudian berlanjut, Kido membersihkan sebuah paket pesanan kepada Makoto yang ia dapatkan dari pemilik perusahaan impor. Isi paket itu berhubungan dengan misi lamaran Makoto yang sudah lama mereka berdua rencanakan. Makoto rupanya masih suka menjahili Kido. Makoto mengerjai Kido dengan alat kontrol ledak yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sekali lagi, Makoto sangat puas dengan reaksi terkejut yang Kido berikan. Lanjut lagi ke masa lalu, hubungan Yoichi dan Makoto semakin dekat. Mereka sudah tidak merahasiakannya lagi dari Kido.
Berselang beberapa waktu, Makoto berencana untuk melamar Yoichi. Tentu saja, ia membawa Kido untuk menjalankan rencana lamarannya itu. Walaupun Kido masih mempunyai perasaan kepada Yoichi, ia ingin kedua sahabatnya itu berbahagia. Kido pun bersedia membantu Makoto melamar Yoichi. Makoto akan melamar Yoichi pada malam Natal dengan menggunakan kembang api yang dulu pernah ia janjikan. Makoto juga sudah menyiapkan cincin yang akan ia gunakan untuk melamar Yoichi. Tidak lama kemudian di malam Natal, Makoto dan Kido sudah menyiapkan kembang api untuk menyambut kedatangan Yoichi. Namun karena Yoichi tidak kunjung tiba, Makoto pun pergi menyusul Yoichi. Selanjutnya di masa kini, Kido mulai menjalankan misinya membantu Makoto melamar Lisa. Dengan memakai kostum Santa di malam Natal, Kido mendatangi festival Natal yang sudah ramai didatangi pengunjung. Sesampainya di sana, Kido berpura-pura menjadi operator komputer. Lalu Kido memutar rekaman siaran langsung dari kamera rahasia yang Makoto letakkan di apartemennya. Para penonton festival yang berada di sana beranggapan mereka sedang melihat siaran langsung Lisa yang sedang dilamar oleh pacarnya. Misi Makoto pun dimulai. Makoto menjelaskan 10 tahun yang lalu ia pernah bertemu dengan Lisa di sebuah bengkel mobil. Saat itu Lisa tidak sudi berkenalan dengan Makoto karena Makoto belum pantas untuknya. Makoto bercerita setelah keluar dari pekerjaannya, Makoto menabung dan ia gunakan untuk membelikan sebuah perusahaan. Dengan begitu, Lisa pasti akan tertarik dengan Makoto. Lisa sangat bahagia ketika Makoto mengeluarkan sebuah cincin. Ia beranggapan malam itu Makoto akan melamarnya. Tetapi cincin yang Makoto keluarkan bukanlah untuk Lisa. Makoto menunjukkan potongan kaca mobil yang dulu menewaskan Yoichi. Rupanya sahabat mereka Yoichi telah meninggal karena kecelakaan mobil. Makoto menuduh Lisa telah berbohong. Dulu Lisa berkata mobilnya rusak karena menabrak anjing, padahal yang Lisa tabrak adalah Yoichi. 10 tahun yang lalu saat Makoto akan melamar Yoichi, Makoto menyusul Yoichi yang tidak kunjung tiba. Rupanya Makoto mendapati Yoichi sudah tewas ditabrak seseorang. Makoto menemukan potongan kaca mobil penabrak Yoichi. Setelah beberapa lama tersangka penabrak Yoichi tidak pernah diketahui, lalu 2 bulan kemudian Lisa datang ke bengkel mereka untuk memperbaiki mobilnya yang rusak. Potongan kaca mobil Lisa cocok dengan potongan kaca mobil yang menabrak Yoichi. Terungkaplah bahwa Lisa lah yang sudah menabrak Yoichi. Ayah Lisa juga tahu tentang kecelakaan yang Lisa alami, tetapi ia meminta pemilik bengkel untuk merahasiakan kejadian itu. Dengan pengaruh besarnya, ayah Lisa menutup bengkel dengan alasan perluasan jalan, sehingga peristiwa kematian Yoichi ditutup dengan sempurna. Bahkan untuk menghilangkan kasus kematian Yoichi, ayah Lisa menghapus semua riwayat hidup keberadaan Yoichi. Akhirnya di depan semua orang, Lisa mengakui bahwa dirinya lah yang menewaskan Yoichi. Lisa merasa dirinya tidak bersalah karena Yoichi tiba-tiba muncul di depan mobilnya yang sedang melintas. Dengan angkuhnya, ia berkata ia tidak ingin hidupnya berantakan hanya karena seorang wanita yang tidak sengaja ia tabrak. Malam itu setelah menabrak Yoichi, Lisa langsung kabur meninggalkan tempat kejadian. Lisa tidak tahu bahwa pengakuannya itu disaksikan banyak orang. Ia masih berharap ayahnya dapat menutupi kejadian itu. Dari awal, Makoto dan Kido sudah merencanakan semua ini. Walaupun memiliki pengaruh besar, ayah Lisa tidak akan bisa membungkam semua orang yang menyaksikan siaran langsung pengakuan Lisa. Namun rencana Makoto belum selesai. Ia belum puas setelah mendapatkan pengakuan dari Lisa. Makoto berkata ia ingin melihat Yoichi menerima cincin lamaran yang ia berikan. Makoto ingin bertemu kembali dengan Yoichi untuk memberikan cincin lamaran yang tidak sempat ia berikan. Kido pun terpaksa harus menuruti keinginan sahabatnya itu. Ayah Lisa melihat video pengakuan Lisa yang menewaskan Yoichi, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena video rekaman itu sudah tersebar di banyak tempat. Lisa yang belum tahu perkataannya didengar banyak orang tidak takut dengan ancaman Makoto. Ia berkata setelah ini ayahnya akan kembali menutupi kasus kematian Yoichi. Lalu Makoto berkata, Yoichi sangat takut keberadaannya dilupakan. Makoto menyebarkan rekaman itu agar keberadaan Yoichi diketahui oleh banyak orang. Rupanya rencana terakhir Makoto adalah meledakkan diri bersama Lisa di apartemen. Makoto benar-benar ingin bertemu kembali bersama Yoichi. Saat-saat terakhir, Kido merubah pikirannya. Kido tidak ingin lagi merasakan sakitnya kehilangan orang yang ia sayangi. Kido menyusul Makoto ke apartemen untuk mencegah Makoto meledakkan diri. Namun di lain tempat, Makoto sangat mencintai Yoichi. Makoto rela mengorbankan hidupnya untuk bisa bertemu kembali dengan Yoichi.
Saat-saat terakhirnya, Makoto kembali berhasil menjahili Kido. Apartemen yang Makoto ledakkan bukanlah apartemen miliknya, melainkan apartemen yang berada di gedung sebelah. Setelah kehilangan kedua sahabatnya, Kido kembali ke jalan raya di mana Yoichi meninggal dunia. Kido berharap kedua sahabatnya itu dapat kembali bersama walaupun ia merasa kesepian setelah ditinggalkan. Yap, dengan begitu film pun selesai. さ、キラちゃんがさ、キラがどうした？まただよ。 Film The Master Plan, juga dikenal dengan nama The End of the Cineworld, adalah sebuah film drama Jepang tahun 2021. Berdasarkan karya novel Kaoru Yukinari tahun 2013 dengan judul yang sama, film ini disutradarai oleh Yuichi Sato, ditulis oleh Mitsutoshi Saijo, dan dibintangi oleh Takanori Iwata dan Arata Makenyu. Film ini menceritakan kisah Kido dan Makoto yang sejak kecil selalu tumbuh kembang bersama dan menghasilkan ikatan persahabatan yang lebih kental dari saudara. Ketika dewasa, sebuah kecelakaan menyebabkan kehidupan mereka berubah. Butuh waktu 10 tahun lamanya untuk mereka dapat menjalankan misi untuk mengungkap kasus kecelakaan itu. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Master Plan 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Arigatou gozaimasu. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.